kade. Tadi tuh nyangharep tuh. Ayeuna teh tanggal 1 Juni, Gi. Iya. 1 Juni teh hari lahir Pancasila. Iya. Ya, apa namanya Pancasila? Kita, Pak. Awas, nu kaduana ulah ngaganggu deui ayu keur diajar. Oke, ini. Awas, ayeuna nangtung. Sok, adi tuh ningalina hareup. Pancasila. Pancasila lain Pancasila. Dek, nangtung bener bisa teh. Tegak. Pancasila. Tegak. Satu. Tegak. Nuhunnya yang Maha Esa. Benar. Benar, Pak. Cicing. Bisanya, Pak. Cicing. Bisa tuh cicing. Kamu dia Bisa, nggak? Pak. Pancasila. Satu. Nah. Nuhunnya yang Maha Esa. Ketuhanan sih. Ketuhanan yang Maha Esa, Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Terus? Adil dan adab. Pap. Kesini coba. 2. Adil dan adab. Ya dengarkan. Ya. Lamun jelema nu sok nyopet duit Pancasila lain. Lain. Bentar, harus nyopet duit saha? Egi. Halo, bagus. Dengan jujur kamu sudah menjadi Pancasilain. 4. Adil dan adab. Iya. 4. 1. Apa tahu, Pak? Kerakyatan Kelihatan. yang dipimpin, Pipin. yang dipimpin, Yang pimpin. yang dipimpin, Yang yang dipimpin dipimpin oleh hikmat, oleh hikmat kebijaksanaan, penandaan. kebijaksanaan. Oh, Wes, yuk ulah sasapuai yuk. Siapakeun can? Udah sini. Yuk Pancasila apal teh. Nah, sok. Pancasila. Kira sedih Pak, kira tarik Pak. Pancasila. Cicing berapa? Ayeuna sok terakhir Pancasila teh sila kelima. Naon? Yuk pujaan yuk. Sok pujaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus lagi? Nggak tahu, Pak. Dengekeun turutan. Cinta. Kumpat turutan. Karep. Yuk, karep. Siap. Bapak. Cicing. Yang diempat terus Bapak angkat sok. Bapak angkat sok. Maka berpancasilalah Pancasila. yang berketuhanan, Yang ketuhanan. berkemanusiaan, Penandaan. berpersatuan, Persatuan. berkerakyatan, Kerakyatan. berkeadilan, Keadilan. berkaditu, Kaditu. berkadil. Maneh. Kang Deddy Mulyadi alias KDM semprot KPAI. Gua kira permasalahan Kang Deddy Mulyadi dengan KPAI atau Komnas HAM gua pikir udah selesai. Ternyata sama KPAI masih lanjut. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Jadi gua bisa ngeliat video tanggapan semprotannya Kang Deddy Mulyadi terhadap KPAI. Nih videonya yang ini. Saya tidak akan nanti aja saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran. Sok KPAI mengambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih. Maju Bapak Aing, gasken. Tapi ini Kang Deddy mah kumaha atuh ieu. KPAI harus rapat dulu, Pak. Harus tuh dibanding dulu dia. Harus survei dulu ke lapangan dia dari Sabang sampai Merauke. Habis itu rapat lagi, Pak. Dikaji ulang lagi, Pak. Dievaluasi lagi, Pak. Bercanda. Sementara di sisi lain ada Pak Adel Setiawan yang membandingkan Indonesia dengan negara Finlandia dan langsung di counter, langsung dibales sama cewek yang tinggal langsung di Finlandia. KPAI itu serius deh. Kenapa baru pusing sekarang? Kenapa baru huru-hara sekarang setelah Kang Deddy Mulyadi itu turun tangan langsung ambil tindakan terhadap anak-anak yang bermasalah atau terhadap anak-anak yang nakal gitu loh. Selama ini tuh KPAI kemana aja kan? Emang tugas KPAI itu kan Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu kan? Atau mungkin KPAI-nya kekurangan anggaran untuk evaluasi dan turun terjun langsung ke lapangan. Butuh anggaran lebih gitu. Mungkin. Balik lagi gue bilang kayak di konten-konten gue sebelumnya. Kalau cuma teori, semua orang juga bisa ngomong secara teori. Jangan adu orang lapangan dengan orang yang teoritis. Jangan ajarkan teori pada orang lapangan. Kang Deddy Mulyadi itu orang lapangan. Kalau lapangannya aja bisa, apalagi teori. Sedangkan kalau orang yang bisa teori, belum tentu bisa melaksanakan. Gimana Indonesia mau jadi negara maju kalau pemerintahannya aja banyakan komentar, banyakan teori daripada tindakannya?
Jangan cuman awal-awal rencana, endingnya wacana. Apa bedanya? Kapan selesainya? Coba deh suruh Menkes Budi Gunadi cek gitu, KPAI gajinya di atas 15 juta atau 5 juta. Soalnya kata Pak Menkes Budi Gunadi, kalau yang gajinya 5 juta itu nggak pintar dan nggak sehat. Mungkin KPAI gajinya nggak di atas 15 juta. Jadi gampang ngeceknya. Kalau kita ada pertemuan alumni, tanya siapa yang gajinya di atas 15 juta. Kalau masih yang di bawah 15 juta. Kalau masih banyak yang di bawah 15 juta, nah itu artinya kita belum negara maju. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu, 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. KPAI mengkritik banyak Gini. Saya kan sudah sampaikan bahwa KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang dilakukan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem. Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal. Kan ada jumlah ribuan tuh anak bermasalah di Jawa Barat. Nah dari jumlah ribuan itu saya harapkan KPAI ngambil untuk dididik agar masalahnya selesai. Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem. Dan KPAI bisa lihat dong, kemarin kan 39 anak udah selesai itu. Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia menangis di depan ibunya, mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah. Besok ada 273 yang akan lulus dari Dodik Lembang. Setelah itu nanti ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1000 atau 1500 atau 2000 yang nanti atau 5000 kalau terkoneksi dengan kabupaten kota mungkin 15.000 sampai 20.000 yang dikelola oleh kita. KPAI mengambil berapa? Karena 6,7% anak yang di barak yang katanya terpaksa dan dipaksa masuk barak, KPAI mendesak agar barak militer ala KDM diberhentikan sementara. Terus bagaimana kalau kami mengatakan bahwa 95% penduduk Indonesia merekomendasikan agar KPAI diberhentikan selamanya? Nah, kan itu sepihak. Anda KPAI mengatakan 6,7% anak. Datanya mana? Hasil wawancaranya mana? Dokumentasi wawancaranya mana? Buktinya mana? Kalau 6,7% anak itu merasa dipaksa dan terpaksa. Hasil wawancaranya dong, tunjukin. Mana? Dan itu mah statement sepihak aja. Saya juga bisa mengatakan 95% warga Indonesia menginginkan KPAI bubar. Karena nggak pakai bukti apa-apa. Saya juga bisa kalau kayak begitu mah. Lagian itu juga 6,7% itu masih bisa dibantah. Sekarang 100% dikurangi 6,7, sisa 90 berapa? 92,3. Berapalah pokoknya mah. Itunya tidak diapresiasi. Hanya memikirkan yang 6,7 aja. Sisanya yang 90% ke atas itu tidak diapresiasi. Gimana pola pikirnya? Yang katanya diancam kalau tidak ikut barak militer tidak naik kelas. Kalaupun tidak ikut barak militer, siapa yang merekomendasikan anak nakal bisa naik kelas? Ayo, gimana? Ada rekomendasi anak nakal itu bisa naik kelas? Ya kecuali kalau lewat jalur belakang. Itu mental penyuap. Ya, Anda mengajarkan mental penyuap berarti palelol aing gara-gara sia. Nah, apalagi yang mau direkomendasikan? Nggak ada kerjanya, rekomendasi tapi tidak ada bukti hasil kerjanya. Kalau emang benar KPAI katanya meninjau langsung ke sana, mana buktinya, mana dokumentasinya? Nggak ada. Katanya 6,7 hasil wawancara dengan peserta, mana? Sekarang 6,7 itu diwawancara, kata dia itu ditanya itu pada minggu pertama. Nah sekarang kan udah berakhir nih, wawancara lagi yang 6,7 itu. Gimana perasaan mereka setelah selesai? Ini kan udah selesai nih.
Anda masih membicarakan 6,7 di minggu pertama. Data dari mana? Hasil wawancaranya juga gak ada buktinya. Gaji gede, omon-omon doang. Saya juga bisa mengatakan kalau cuman mengatakan doang mah, cuman omon-omon doang mah, bubarkan, karena rakyat Indonesia 95% menginginkan. Gampang ngomong gitu mah, nggak perlu ada pembuktian hasil surveinya. Ente juga nyebut 6,7 nggak ada hasil surveinya, nggak ada bukti wawancaranya, asal jeblek doang. Usut. Apalagi masalah pelabelan anak katanya, karena anak-anak itu sudah dilabeli nakal pada saat masuk ke barak militer. Ditakutkan keluar dari barak militer mendapat stigma negatif. Justru yang tadinya punya label nakal ingin dihilangkan label nakal itu. Paham? Keluar dari barak militer, label nakalnya jadi hilang. Bukan sebaliknya berpikir. Jangan mengeneralisasi pemikiran Anda itu sebagai perwakilan dari pemikiran orang-orang Indonesia. Kalau semua orang Indonesia itu kayak Anda, mungkin yang keluar dari barak akan dilabeli oleh Anda. Tapi kan nggak begitu prinsipnya, prinsip kerjanya tuh nggak begitu. Yang punya pemikiran itu stigma itu dari Anda aja, dari orang-orang KPAI aja, dan orang-orang yang nggak setuju dengan program ini. Buktinya nggak ada tuh yang memberi stigma negatif pada anak-anak yang lulusan dari barak, mana? Nah, kekhawatiran Anda mana? Tidak terbukti, tapi Anda kekeh. Emosi aing jadi nate. Gawe eueuh, omong-omong we. Tuh, di setiap saya berangkat kerja ada anak-anak yang bawa kotak sumbangan anak yatim, urus ku sia. Gadag pisan. Urus ku sia ta. Yang mengemis ya kan, menjual agama. Udah ngemis atuh, cuman didandanin aja secara islami. Intinya mengemis. Ada orang yang menggerakkannya di belakang mereka. Anak-anak itu ngumpul di pinggir jalan bawa kotak. Sumbangan buat anak yatim. Ada di pergerakannya dari KPAI ngelihat yang kayak begitu. Kagak, orang cuma di pengawasan doang katanya, pengawasan. Lo yang harus diawasi.